Kita muda, kita muda, kita muda. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk seluruh hadirin yang ada di Untar, Universitas Tarumanegara. Senang saya bisa berada di sini kembali bersama mahasiswa dan pimpinan universitas yang selalu memberikan energi positif, energi semangat ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita berkaitan dengan kegalauan saya dan beberapa teman, dan mungkin sebagian dari teman-teman di sini juga merasa risau terhadap apa yang terjadi di media sosial, di mana banyak anak muda yang merasa bahwa sukses itu ukurannya materi. Kemudian banyak anak muda yang bermimpi, hari ini aku membangun usahaku, merintis usahaku, besok pagi aku bangun tidur, aku sudah jadi miliuner. Dan banyak yang kemudian terpaksa healing karena tidak terjadi. Ya. Nah, pesan moral dari episode kali ini, teman-teman adik-adikku tercinta, adalah semua sukses itu ada proses. Jadi tidak ada yang instan dalam kehidupan kita kalau kita mau sukses secara berkelanjutan. Sukses yang panjang jangkanya. Jadi kalau kita instan sukses, biasa jatuhnya juga instan. Nah, hari ini kita belajar dari dua anak muda yang menjadi tamu kita, masing-masing dengan latar belakang yang berbeda, dari kampung halaman yang berbeda, tapi ada nilai yang hampir sama dari mereka, yaitu bagaimana mereka berproses jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, hingga pada titik yang sekarang. Ya, mudah-mudahan ini memberikan pelajaran pada kita bahwa proses yang benar akan menghasilkan sukses yang sustain. Siapa narasumber kita hari ini? Kita undang yang pertama dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Fikrang. Fikrang, apa kabar? Kamu boleh hai-hai di sana. Halo, Assalamualaikum. Hai. Baik, Fikram, kamu berasal dari mana? Saya dari Baru, Sulawesi Selatan, 3 jam dari Makassar. Pendidikan formalmu apa? Pendidikan formal ya 1 perikanan, Unhas. Unhas Perikanan. Ya. Dengar-dengar kamu udah bisnis sekarang. Alhamdulillah. Bisnismu apa? Saya bisnis udang. Bisnis udang? Iya. Jadi Budidaya. kamu udang goreng, Bukan. udang saus Bukan. tiram gitu? Bukan. Oh, apa ini? Budidaya tambak udang, sistem tambak milenial. Oke, kalau gitu duduk supaya aku lebih tenang. Baik, jadi perusahaanmu namanya apa? PT Kreatif Laut Indonesia. Jadi tambak ini maksudnya tambak milikmu atau kamu bekerja di milik orang lain? Tambak milik sendiri, kerjasama sama tim juga. Oke, jadi ada berapa tambak hari ini? Alhamdulillah ada 14. 14 tambak. Tunggu, kita cek umurmu berapa? Baru masuk 27. Fikrang, aku undang di sini karena aku lihat bagaimana kamu berjuang sehingga kamu bisa sukses seperti sekarang sebagai penambak udang ya, atau usaha tambak udang. Nah, tapi ini saya mau konfirmasi. Tapi apa betul waktu kamu masih kecil, keluargamu pernah tinggal di gerobak? Pernah, kelas 3 SD. Kelas 3 SD? Nah, itu beberapa hari karena orang tua juga dulu belum ada rumah, tanah segala macam. Jadi kita diusir dari tempat. Jadi harus beberapa hari tinggal di gerobak dan harus ngangkut barang. Alhamdulillah dapat tempat waktu itu untuk nampung barang-barang dari orang tua. Tunggu, kenapa hidup di gerobak? Apa waktu itu memang nggak punya rumah? Rumah yang ditempatin itu diusir, jadi harus pindah. Orang tuamu dan kamu diusir oleh yang punya rumah? Ya, yang punya tanah. Rumah itu udah dicicil dari beberapa tahun sebelumnya, jadi nggak bisa dipindahin. Jadi lama di gerobaknya pindahin segala macam. Jadi yang punya tanah yang ngusir kalian? Ya. Nggak mungkin dibawa itu rumah? Ya, beberapa hari kemudian baru ngajak warga untuk gotong royong buat pindahin. Jadi beberapa hari itu setiap malam kita angkut barang, dia tidurnya di gerobak. Berapa orang hidup di dalam gerobak hari itu? Saya 3 orang dengan bapak sama mama. Kamu anak satu-satunya? Enggak, ada kakak. Cuman kakak dulu itu tinggal sama nenek. Tapi orang tua memang punya prinsip kalau anak laki-lakinya harus ikut sama dia. Oke, jadi kalau bicara gerobak itu artinya gerobak yang kita kenal, gerobak ya, yang ditarik itu. Bentuk kotak gitu.
Dan kamu ada di situ bersama orang tuamu, tinggal malam hari di situ? Iya, karena itu hari perlu mobilisasi barang juga, jadi ya tidurnya di situ juga. Pikrang. Jadi kalau bicara bisnis tambak, itu kamu mulai dari umur berapa? Kalau budidaya udang waktu itu SMP kelas 2, waktu itu ada tambak tradisional milik ayah yang disewa juga. Oh, jadi ayahmu ini pekerjaannya? Pekerjaannya nyewa lahan untuk tambak tradisional di situ. Udang juga? Udang juga. Baik, terus? Terus di SMP itu saya mulai budidaya karena notabene saya sudah punya mimpi untuk kuliah waktu itu SD, kelas 4. Kelas 4 SD udah mau kuliah karena lihat nih waktu itu ada lagi di angkutan umum nih, lewat depannya Universitas Hasanuddin. Saya tanya sama ibu, "Mak, itu kok banyak mobil masuk ke sana?" Dia bilang, orang tua kok, mama waktu itu bilang, "Itu tempatnya orang pintar." Saya bilang, "Saya nanti di dalam sana." Orang tua bilang, "Amin, cuman ya disambungin gak punya duit." Harus realistis ya? Iya, gitu. Jadi mulai dari situ pulang kampung dapat cari duit lah gitu. Tapi sekolah tetap harus jalan. Pesan orang tua, ya pendidikan nomor 1. Mulai gembala sapi, terus tambak udang juga di SMP untuk cari penghasilan tambahan untuk bekal kuliah nantinya. Oke, itu yang aku mau tanyakan. Dari keluarga yang relatif, kalau menurut aku nih, maaf ya, miskin. Lalu bagaimana biaya pendidikanmu sehingga kamu bisa jadi sarjana perikanan? Jujur dari SSD itu saya gembala sapi. Jadi itu sampai SMA kelas 3 sembari untuk tambak udang juga. Walaupun jatuh bangun juga sih waktu itu. Jadi ngawon sapi, sapinya orang kita ngawon tahun pertama itu kalau ada anaknya pemilik sapinya yang punya, tahun kedua milik kami. Itu saya lakukan sampai SMA. Dan waktu les pun, les sekolah di SMA saya waktu itu ada les privat sore. Teman-teman lagi jajan, kami ambil rumput. Kami kasih tahu kepala sekolah, "Pak, itu rumput di halaman sekolah nggak usah dibersihin sama petugas sekolah, biar kami yang bersihin. Cuman untuk ambil 1 karung rumput untuk dibawa ke rumah." Gitu. Itu yang saya tabung dan saya enggak lulus waktu itu bidik misi gitu. Saya harapan banget itu lulus bidik misi, tapi enggak lulus dan hampir putus kuliah di semester 2 karena yang tabungan dari SD sampai SMA itu udah habis. Jadi kamu atas biaya sendiri ya, bukan dapat beasiswa begitu ya? Sampai semester 2. Semester 3 alhamdulillah dapat beasiswa. Di saat-saat terakhir udah mau tutup besok untuk lanjut semester 3-nya, saya udah bilang kalau besok saya nggak ada lulus beasiswa, saya lebih baik berhenti kuliah daripada saya memberatkan orang tua, memberatkan kakak saya. Baik, jadi jurusan perikanan itu pilihanmu atau pilihan orang tua? Pilihan saya. Nah, kamu mulai betul-betul menekuni usaha tambak udang itu pada umur berapa? Bukan tambak udang sih, karena kan SMA kelas 3 udah berhenti full nih, saya udah fokus ke kuliah. Jadi 2018 saya udah mau metain nih, ada 1 beasiswa yang memang waktu itu langsung untuk pemetaan klaster lah istilahnya. Nah saya pilihnya klaster entrepreneur. Nah dari situ bisnis saya awalnya itu bukan tambak udang. Oke, apa bisnisnya? Jualan udang juga. Tetap di dari udang ke udang ini teman-teman ya. Tapi ke BTN, gitu, perumahan. Oh, perumahan BTN. Yap. Kamu jualan udang di situ. Tapi udangnya beli. Ya, udangnya beli dari teman-teman yang bawa dari daerah. Gitu. Baik, apa bedanya tambak yang kemudian Fikrang rintis dengan tambak dari orang tua? Tadi kan kamu nyebut tambak apa? Milenial. Tambak milenial. Apa bedanya itu milenial? Tambak milenial itu pertama dia sistemnya pengontrolan IoT. Walaupun saya basic anak perikanan, tapi alhamdulillah selama kuliah saya banyak interaksi sama teman-teman di teknik informatika sama ilmu komunikasi. Jadi prinsip saya kuliah bukan untuk kejar nilai, tapi untuk kejar ilmunya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi di
tambak milenialnya kita pakai prinsip IoT, Internet of Things, dan juga di dalam kolam ini kita bisa hitung berapa sih udang dalam kolam, berapa kilogram sih udang dalam kolam tanpa harus bermain perasaan. Orang dulu kan biasa tambak tradisional, ya kayaknya udang saya ada sekian kilo, kayaknya. Itu hanya perkiraannya dia, tapi pas dipanen isinya zong. Nah kalau kita by data, by data itu dari hasil pelajaran kami di kampus, kami digitalisasi. Karena istilahnya bagaimana kami mengubah pelajaran-pelajaran di kampus itu supaya sesederhana mungkin, supaya bisa diterapkan di masyarakat yang di pedesaan. Baik, jadi dengan teknologi yang kamu pakai itu bisa menghitung kira-kira berapa kilo udang yang akan dipanen untuk jangka waktu panen itu? Iya, dan produksinya juga jauh lebih besar. Baik, kan ada perjuangan. Karena aku dengar cerita kamu gagal juga berkali-kali. Ya, betul. Kapan persis yang kamu gagal? Waktu COVID. Jadi sebelum bisnis tambak ini ada saya yang financial technology, fintech, untuk P2P lending kalau teman-teman tahu lah. Itu masuk di program 1000 Startup Digital Kominfo, dan di situ kami betul-betul down karena gemburan COVID. Yang kedua dari kemitraannya kami di lapangan itu kena tipu juga. Sedangkan posisinya kami adalah penghubung antara investor dengan mitra di lapangan. Mitra kami kabur, investor ini udah gelagapan, neror saya terus. Di situ saya bangkrut ratusan juta lah waktu itu. Terus orang tua kena COVID, kakek meninggal, kakak kena masalah pinjol dan segala macam yang tersebar. Itu betul-betul stres banget, dan orang tua manahin semua masalahnya ke saya gitu. Jadi minta bantuanmu untuk menolong agar keluar dari tekanan ekonomi, termasuk pinjaman online tadi itu. Iya, pinjaman online, dan juga di sisi lain bisnis saya bangkrut gitu, dan ada orang tua nggak tahu bahwa kamu sedang bangkrut. Enggak, karena saya nggak mau buat bapak saya istilahnya malah tambah sakit gitu. Karena waktu itu memang bapak kena COVID juga, lagi parah-parahnya. Saya juga lagi bangkrut, jadi serba salah juga kalau saya kasih tahu. Umur berapa itu? 24. 24, biasanya 24 anak-anak muda sudah mulai healing tadi itu ya. Mau melarikan diri dari permasalahan yang menekan. Nah, bagaimana kamu menghadapi situasi seperti ini? Pertama memang waktu itu stres banget. Alhamdulillah sekarang waktu itu saya ada di inkubator. Di inkubatornya waktu itu hari Besti Maslahat namanya. Inkubator itu memang langsung ngirim saya ustadz. Jadi yang diperbaikin dulu bukan bisnisnya, tapi mentalnya dan ketenangannya. Itunya dulu. Kalau mental dan ketenangannya udah bagus, baru mereka kirimin mentor bisnis saya untuk metain apa sih yang harus kita lakukan secara teknis. Karena kalau pikirannya buyar, mentalnya buyar, itu nggak bisa selesai. Jadi berapa lama kamu berada dalam posisi seperti itu? Kalau posisi itu ada 6 bulanan. Saya ngilang betul-betul ngilang. Sampai mentor-mentor saya di inkubator itu nyari. Kamu menghilang kemana? Ternyata healing juga kamu ya? Saya ngilangnya bukan pergi healing, tapi saya ngilang untuk menenangkan diri, untuk mencari solusinya satu persatu. Tetap saya kerjakan. Cuman waktu itu ya anak muda lah yang betul-betul ketekan. Kami nggak punya duit sama sekali, tiba-tiba kelilit kebangkrutan dan segala macam masalah waktu itu. Jadi automatically saya perlu waktu untuk menyelesaikan itu satu persatu. Dan kalau banyak gangguan, saya betul-betul bakalan buyar dan pengambilan keputusan saya bakalan nggak bisa tepat. Tekanan yang begitu besar itu katanya membuat kamu sempat terpikirkan bunuh diri. Sempat. 2 hari sebelum. Tapi nggak jadi ya? Iya, ustadz saya tiba-tiba datang. Oh ya, kalau jadi kan nggak ada di sini. Napak. Iya, masih napak ya. Oke, jadi hari itu nggak jadi lah ya? Nggak jadi. Lalu bagaimana kamu akhirnya menyelesaikan satu persatu permasalahan yang ada? Hal yang pertama saya selesaikan di ranah bisnis dulu. Jadi waktu itu saya dibilang sama mentor, oke, Fikran, ngadapin investor itu wajib. Seberapapun besar masalahnya, kau harus tanggung jawab. Gitu. Walaupun di surat perjanjian waktu itu kita nggak ada pertanggungjawaban untuk pergantian karena kita juga kena tipu, dan di surat perjanjian itu kalau memang gagal
ya sama-sama gagal gitu. Tapi bentuk kami percaya bahwa trust itu paling penting. Kalau orang udah percaya ke kita harus jaga itu. Dan itu yang disampaikan sama mentor bisnis saya. Ya, jadi alhasil kita dipertemukan kembali sama para investor ini. Saya jelasin satu persatu keadaan saya, keadaan bisnis saya, dan alhamdulillah mereka aware. Bahkan dari investor itu ada yang kasih solusi, nah nggak apa-apa saya paham kondisinya, nanti dicicil aja. Oke, saya ada solusi kayak gini deh untuk solusi bisnisnya kayak gini aja. Oh iya, jadi situ saya belajar, oke, keterbukaan ke orang yang kita tempati kerjasama itu sangat penting di dalam ranah bisnis. Baik, nah kalau sekarang dengan kondisi yang ada sekarang itu bisnismu bagus? Alhamdulillah, sekarang dengan 14 kolam itu bisa di angka 30 tonan per siklus. Kamu jual kemana nih? Ke perusahaan ekspor di Makassar. Oh jadi ini udang ini sudah kualitas ekspor? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau kami udangnya itu ciri khasnya udangnya manis. Oh di tempatmu ini udangnya manis? Udangnya manis. Iya, semanis apa dibandingkan dengan mahasiswa yang ada di sini sekarang? Baik, ada mahasiswa yang mau bertanya, boleh? Boleh. Christabel Giovanni, panggilannya? Abel. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Abel ya. Abel, kamu mau nanya apa Abel? Ke Kak Fikrang. Ini bukan nanya nomor HP kan? Enggak, jangan GR. Baru punya sekian banyak tambak, kamu udah berpikir overthinking ya? Halo Kak. Halo. Aku punya pertanyaan. Untuk sampai ke tahapan sekarang ini, Kak Fikran kan sudah melalui proses jatuh bangun di usia yang relatif masih muda banget ya. Pelajaran apa sih yang Kak Fikran dapetin dari proses jatuh bangun itu? Itu aja, makasih. Thank you. Pelajaran paling penting, terutama bangun bisnis itu, bukan tentang uang, bukan tentang ide, tapi mental. Itu yang pelajaran paling penting yang saya dapat di bangun bisnis ini. Banyak teman-teman yang baru satu kali, karena saya sekarang juga lagi posisi sebagai dosen praktisi di Universitas Hasanuddin. Banyak adik-adik ataupun mahasiswa saya yang notabene baru mulai sekali, gagal, Kak, gak ada yang beli jualan saya, langsung ngilang gitu. Itu yang saya bilang mentalnya. Mentalnya jangan mental kerupuk. Pengusaha itu ya orang yang berusaha. Kalau mau jadi pengusaha, jangan mental-mental yang lembek amat. Kalau kami, anak perikanan, ada istilah kalau mau berjuang, jadilah ikan yang melawan arus, bukan ikan yang mati selalu mengikuti arus. Itu aja. Wah, oke. Abel, kamu harus jadi ikan yang melawan arus. Karena ikan yang mengikuti arus adalah ikan yang mati. Iya, oke, sukses. Dengan berpikir dan melakukan tindakan positif. Buku ini buat kamu ya. Supaya kamu jadi ikan yang melawan arus ya. Oke. Nah, boleh tahu penghargaan apa aja yang pernah kamu dapatkan dalam perjalanan hidupmu ini? Kalau selama mahasiswa, alhamdulillah dapat beberapa pendanaan. Terutama untuk bidang wirausaha dari Kementerian Riset. Kalau pas lulus kuliah, tahun lalu dari Kementerian Koperasi UMKM untuk Entrepreneur Award. Untuk tahun ini dari CFCD sama Kemenkop juga sama Kementerian Perindustrian untuk UMKM Award 2024. Gitu. Wow. Oke. Baik. Nah, Fikrang, kamu boleh berdiri di sini, sampaikan closing statement kamu berkaitan dengan proses jatuh bangun, berkaitan dengan tips bagi anak-anak muda yang mulai tertarik untuk berbisnis. Oke, bismillah. Untuk teman-teman yang mau mulai bisnis, terutama mahasiswa nih, kalian patut bersyukur berada di era sekarang. Era yang betul-betul didukung oleh pemerintah, didukung oleh universitas untuk memulai usaha. Waktu masih kuliah harus menyisihkan, harus bolos dari bangku perkuliahan untuk melanjutkan bisnis saya. Tapi teman-teman, ada program dari kampus yang memberikan 1 semester kepada kalian untuk lanjutkan itu. Untuk lanjutkan bisnisnya kalian dan itu bernilai SKS. Manfaatkan itu dan jangan menjadi anak muda yang lembek, anak muda yang gampang menyerah. Kalau mau hidup, hiduplah melawan arus. Jangan hidup seperti sampah ataupun seperti ikan mati yang mengikuti arus. Sekian. Merdeka.
Baik, terima kasih Fikran ya.